Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayana wa 'allama bil qalami ma lam ya'lam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa memperdalam lagi pengetahuan kita tentang syariat agama Islam. Walaupun melalui media sosial karena masa pandemi seperti ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang muslimah, Izzah dan Ifah dalam berkiprah. Izzah dan Ifah seorang muslim hendaknya dijaga sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pada sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraktu ba'idan fitnatan 'ala rijali minan nisa. Artinya, tidaklah aku tinggalkan fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi cobaan wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Izzah adalah sebuah harga diri yang mulia, harus ada menghiasi setiap relung jiwa seorang muslim, apalagi muslimah. Sedangkan Ifah adalah menahan, adapun secara istilah, menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dengan demikian, seorang yang afif adalah orang yang bersabar dari perkara-perkara yang diharamkan, walaupun jiwanya cenderung ke perkara tersebut dan menginginkannya. Izzah dan Ifah adalah akhlak yang tinggi, mulia, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini merupakan sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sholih, yang senantiasa memuji keagungannya, takut akan siksa, ajab, dan murkanya, dan selalu mencari keriduan dan pahalanya. Karena izzahnya adalah sesuatu yang sangat mahal dan ifahnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita mungkin mampu menguasai keduanya, izzah dan ifah di dunia nyata, tapi ternyata tidak sedikit yang tidak mampu mempertahankan keduanya ketika berada di dunia maya. Sayang sekali memang ketika merasa bahwa dunia maya akan jauh lebih berbeda dari dunia nyata, ternyata setan pun mampu menguasai diri. Hijab yang begitu anggun ditutup dari lawan jenis, begitu mudah dibuka ketika menemukan lawan jenis. Karena merasa bahwa tidak ada hijab di dunia maya, apalagi yang sedang populer kini. Tidak mengherankan, umat Islam saat ini sedang terpuruk dalam segi moral, dikarenakan terpengaruh oleh budaya barat yang berasaskan kebebasan. Namun, sejatinya kebebasan yang mereka contohkan adalah kebebasan manusia yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Para muslimah saat ini banyak yang tampil cantik di depan khayalak umum demi mendapatkan popularitas atau sekedar mendapatkan pujian. Para muslimah masa kini kebanyakan sibuk mempercantik fisiknya hingga lupa mempercantik hati, akhlak, dan ibadahnya. Banyak juga muslimah yang terpengaruh oleh budaya barat sehingga tidak lagi memperhatikan adab-adab dan syariat agama Islam yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Muslimah yang telah tergerak hatinya untuk berjilbab memang biasanya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebetulnya hidayah sudah sering datang menghampiri, namun kadangkala para muslimah menggampangkannya dengan alasan ingin memperbaiki hatinya terlebih dahulu. Muslimah yang telah tergerak hatinya untuk berjilbab memang biasanya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebetulnya hidayah sudah sering datang menghampiri. Namun kadangkala para muslimah menggampangkannya dengan alasan ingin memperbaiki hatinya terlebih dahulu. Padahal hati dan jilbab adalah dua hal yang berbeda. Jangan menunggu hati menjadi baik dulu baru berjilbab. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang sering berbuat salah. Tidak mungkin manusia berbuat baik 100%, pasti ada salahnya. Sehingga tidak mungkin menunggu baik dulu. Maka dari itu, berjilbablah dulu, lalu berusahalah menjadi baik. Berjilbab adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Karena dengan berjilbab, seorang muslimah lebih bisa menjaga dirinya. Dan juga, seorang muslimah harus pandai-pandai menjaga dirinya, terutama berhadapan dengan lawan jenis. Tidak bermudah-mudahan bergaul dengan lawan jenis.
Semua itu dilakukan semata-mata demi keselamatan muslimah itu sendiri dan agar muslimah itu tidak merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali, sehingga mereka tidak mudah diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disisihkan kemana rasa malu itu ketika hati sudah terpaut oleh dunia maya, sehingga mata dan hati tidak lagi melihat izzah dan ifah yang harus dipertahankan. Demikianlah Islam menempatkan wanita di tempat yang sangat mulia. Namun mereka sendirilah yang menghilangkan izzah dan ifah mereka. Untuk para muslimah, tolong jaga izzah dan ifahmu, berikan kepada yang halalkan engkau nanti, jangan engkau umbar kepada orang yang bukan mahrammu. Dan semoga kita bisa sama-sama belajar menjadi muslimah yang pandai menjaga izzah dan ifah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur mangkola wala tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.